Tapi tema kita hari ini Bapak Ibu, saya hari ini akan berbicara dengan tema yaitu duit. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang duit. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, duit yang saya maksud Bapak Ibu bukan duit seperti ini ya. Yang mungkin saya lihat ini duit yang bisa diperjualbelikan. Bukan duit seperti ini yang saya maksud di sini. Nah, duit yang saya maksud di sini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yaitu singkatan dari doa, usaha, iman, dan Tuhan. Jadi duit di sini singkatan dari doa, usaha, iman, dan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, duit sangat perlu bagi kita sebagai keluarga yang baru sekali membangun ya keluarga yang baru. Karena doa itu adalah landasan utama kita sebagai orang Kristen. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika kita landaskan pernikahan kita atau keluarga kita dengan doa, maka saya sangat yakin di situ kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Di situ kita boleh melihat bagaimana Tuhan memelihara keluarga kita. Karena kita mencatat doa itu sangat besar kuasanya. Itu pesan pertama bagi kita, yaitu kita harus mendasari rumah tangga kita dengan penuh doa. Karena kita tahu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ya, di dalam menjalani sebuah pernikahan tentunya tidak mudah. Ada banyak tantangan yang kita alami. Ada banyak perbedaan pendapat yang kita alami. Karena untuk menyatukan mempelai pria dan mempelai wanita tidak mudah. Karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Maka kalau dilandaskan dengan doa di dalamnya Bapak Ibu, maka ada yang namanya saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, nats yang baru saja kita baca Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu berbicara ya tentang Yesus dan ibunya Maria menghadiri pesta perkawinan di Kana. Dan dicatat di sana Yesus melakukan mukjizat. Yaitu apa mukjizatnya? Yaitu Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kisah ini mengajarkan kepada kita atau mengingatkan kepada kita bahwa dalam pernikahan kita membutuhkan duit, doa, usaha, iman, dan Tuhan. Duit secara jasmani juga kita butuh Bapak Ibu dalam pernikahan. Tapi yang paling penting adalah doa, usaha, iman, dan andalkan Tuhan. Inilah yang paling penting. Saya percaya ketika kita mengandalkan doa, ada usaha, ada iman, andalkan Tuhan di dalamnya, saya percaya keluarga kita pasti akan menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena di dalamnya kita mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pertama sekali yang kita pelajari di dalam nas ini Bapak Ibu, yaitu kita harus mengandalkan doa. Ini yang utama dalam keluarga, andalkan doa. Doa ini sangat penting Bapak Ibu dalam hidup kita sebagai orang percaya. Doa adalah sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Doa sarana bagi kita untuk berbincang dengan Allah sang pemberi segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan di dalam doa juga kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita khawatir di dalam menjalani keluarga, ada persoalan, maka kata Tuhan, serahkanlah di dalam doa. Itu dicatat di dalam Filipi 4 ayat 6. Dikatakan di situ Bapak Ibu, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa.
dan dengan penuh ucapan syukur. Nah Bapak Ibu, itulah sebabnya hari ini saya akan berbicara tentang doa kepada keluarga mempelai yang baru. Karena saya percaya ketika mereka mengandalkan doa, keluarga mereka akan menjadi keluarga yang diberkati. Kenapa? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Nah ini yang pertama Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, yaitu mengandalkan doa. Perhatikan tadi di ayat yang kita baca, ketika Yesus dan murid-muridnya diundang di pesta perkawinan di Kana. Nah dicatat Yesus di situ melakukan mujizat. Mereka mengundang Yesus di dalam pesta pernikahan atau perkawinan. Itu menandakan apa? Tuhan Allah hadir di tengah-tengah pernikahan. Jadi Tuhan kita hadir di tengah-tengah pernikahan Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan doa di tengah-tengah pernikahan kita, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Ingat, ketika pesta perkawinan, mereka kehabisan anggur. Lalu Ibu Yesus datang kepada Yesus. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kita memohon kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja, menjawab apa yang kita perlukan. Pada akhirnya, Bapak Ibu, ketika mereka menyampaikan kepada Yesus, maka lihat hasilnya. Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Bahkan lebih terbaik dari yang sebelumnya. Bahkan para pemimpin itu berkata, biasanya dahulu orang memberikan yang terbaik. Kenapa ini yang terakhir? Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kualitas pemberian Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, doa bukan hanya saja dilakukan pada saat ada masalah baru kita berdoa. Nah, keseringan dalam hidup kita berdoa ketika ada masalah saja. Tuhan tolong, ini pergumulanku Tuhan, ini permohonanku Tuhan. Tapi ketika keadaan kita baik-baik saja, kita mengabaikan doa. Tuhan mau Bapak Ibu, ketika kita berdoa bukan hanya saja pada saat kita ada pergumulan, tetapi biarlah doa boleh menjadi gaya hidup kita. Artinya apa? Setiap saat, setiap hari kita harus berdoa. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, bawa dalam doa. Sebelum engkau memutuskan segala sesuatu, bawa dalam doa. Dan saya percaya kedua mempelai ada di tempat kita di depan kita saat ini Bapak Ibu. Saya percaya itu karena dia sudah doakan kepada Tuhan. Tuhan, inilah pilihan hatiku. Kuserahkan padamu. Jika kau berkenan, biarlah pernikahan kami berjalan sampai selesai. Saya percaya pasti juga dia memohon, berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai salah pilih. Saya percaya itu pergumulan setiap orang yang menikah. Pasti dia mendoakan pasangannya. Bukan karena dia cantik. Bukan karena dia ganteng. Tetapi diserahkan kepada Tuhan. Apa Tuhan berkenan atau tidak. Nah ini yang penting Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Ketika kita konseling pranikah Bapak Ibu, saya bertanya kepada kedua mempelai. Saya bertanya kepada Andi. Mengapa kamu sangat mencintai Andi? Ada apa dengan dia? Dia tidak bertanya, dia berkata, Anda itu ganteng enggak? Enggak ada kata ganteng. Tapi apa yang dia katakan? Anda itu dewasa. Anda itu dewasa. Kedewasaan itu yang dibutuhkan Bapak Ibu. Seorang dewasa ketika dia sudah mengenal Tuhan. Maka saya pesankan kepada mereka, setelah kalian dipersatukan oleh Tuhan, usahakanlah bahwa keluarga kalian itu selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Di tempat kita ada kegiatan ibadah, datanglah. Ada kegiatan konser, datanglah. Ada kegiatan doa semalaman, datanglah. Saya percaya ketika engkau rajin datang kepada Tuhan, Tuhan memberkati dan menyertai keluarga. Ini pesan saya kepada mereka tentang doa. Dan tentunya masih banyak yang lain. Begitu juga saya bertanya kepada saudara Andi.
Benar-benar kamu mencintai aku? Ya, saya mencintai dia, kan? Apa yang membuat kamu mencintainya? Apa karena dia cantik? Bukan. Tetapi ada sosok ya, yang ada dalam diri Ani itu yang bisa membuat dia itu merasa sukacita. Ini yang dicari Bapak Ibu. Kalau kita mencari kegantengan, kecantikan, kita mencatat Bapak Ibu saya, kecantikan dan kemolekan itu bohong. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah Bapak Ibu, anak-anak muda yang ada saat ini, pastikan dirimu takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan akan memancarkan terjun dari dalam, akan memancarkan cahaya dari dalam, sehingga orang lain yang melihatnya ini berbeda. Ternyata ini luar biasa, tidak sama seperti orang lain. Maka engkau pasti bicara atau idaman pria-pria. Kalau dia perempuan, begitu juga sebaliknya kalau dia laki-laki juga, takutlah akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, jadi yang pertama yaitu andalkan doa. Ini pesan untuk kedua mempelai dan juga kepada semua kita yang hadir saat ini. Dan berikutnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, tentunya tidak cukup juga kalau hanya doa. Makanya tadi saya bilang doa usaha, harus ada usaha. Di dalam membentuk keluarga Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita perlu usaha. Artinya apa? Kita harus bekerja bersama-sama dalam membangun rumah tangga kita. Kalau hanya satu orang yang berusaha membangun keluarga, dia banting tulang pun nggak bakal keluarga itu harmonis kalau hanya satu orang. Kalau tidak ada kerjasama di antara keduanya, ada usaha, yaitu kerjasama Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Perhatikan di nas yang kita baca tadi. Ketika mereka kehabisan anggur, Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus menjawab, waktuku belum tiba. Itu jelas sekali, Yesus berkata begitu. Lalu setelah percakapan Maria dengan Yesus, Maria melanjutkan pembicaraan kepada siapa? Kepada para pelayan-pelayan. Dia berkata, apa yang diperintahkan kepadamu, kerjakanlah. Perbuatlah, lakukanlah. Itu artinya apa? Maria ada usaha. Dia membangun kerjasama dengan para pelayan yang lain. Sekalipun Yesus berkata, saatku belum tiba. Dan di situ juga dia sekalipun menyatakan imannya bahwa Yesus pasti akan menjawab apa yang dia katakan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus ada kerjasama. Dia berkata kepada para pelayan-pelayan, apa yang diperbuatkan kepadamu, lakukanlah. Tapi para pelayan-pelayannya juga Bapak Ibu bekerja sama juga. Mereka tidak membantah. Atau mereka berkata untuk apa? Enggak. Mereka saling bekerja sama. Nah, artinya di sini kita melihat bahwa ada usaha yang dilakukan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dalam pernikahan suami istri harus bekerja bersama-sama. Dalam pernikahan suami istri harus berusaha untuk saling memahami satu dengan yang lain. Dalam pernikahan suami istri harus saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau tidak saling mendukung, maka keluarga itu akan terjadi perpecahan, akan berantakan kalau tidak saling mendukung. Dalam keluarga juga Bapak Ibu, ada yang namanya saling menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Sebagai suami, dia harus melakukan kewajibannya sebagai pemimpin di dalam keluarga. Dia harus membawa keluarganya ke jalan Tuhan sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga harus melihat apa yang dibutuhkan oleh keluarganya. Sebagai kepala rumah tangga juga harus menjadi pelindung bagi keluarganya. Dan
juga menjadi pembimbing bagi keluarganya. Ketika kita konseling, saya berkata kepada Andi, engkau adalah kepala keluarga, kepala rumah tangga. Engkau harus membawa keluargamu ke jalan yang benar. Bahkan sebelum selesai kita konsen, saya pesankan kepada mereka. Karena Andi berkata, saya itu Pak kadang-kadang pulang malam. Itulah sebabnya saya itu jarang ikut konsel. Saya bilang tidak masalah. Sekiranya ketika istrimu tidak bekerja, dia di rumah, kasih titip pesan kepada istrimu, wakili kita. Karena ketika istri diberkati, maka suami juga pasti akan diberkati. Kenapa? Karena mereka bukan dua, tetapi mereka satu. Jadi harus saling menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Begitu juga sebagai seorang istri juga harus melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yaitu apa? Mengelola rumah tangga, mendukung suami, menjaga kepercayaan suami. Jangan sampai kita tidak menjaga kepercayaan suami kita. Tahu-tahunya kita menceritakan di luar sana keburukan suami kita. Suami saya tahu gak? Malas banget pulang jam 12 malam. Udah itu ada aroma bau-bau lagi, ya kan? Ya kan? Lagi menikmati, kayaknya dia sudah minum aqua yang panas. Jangan ceritakan keburukan, tapi ajak suami bekerja sama. Ajak suami. Apakah istri boleh mengarang beritahu kepada suami? Boleh, kalau itu niat baik, boleh kasih tahu kepada suami. Itu gak baik, sekalipun dia kepala keluarga. Karena kita manusia yang terbatas, itu artinya kita butuh ya masukan dari orang lain. Kita butuh koreksi dari orang lain. Karena memang kita tidak sempurna. Jadi Bapak Ibu, yang kedua harus ada usaha bekerja sama membangun rumah tangga seperti yang dilakukan oleh Maria. Dia bekerja sama dengan para pelayan dan para pelayan juga bekerja sama dengan dia. Dalam pekerjaan juga sama Bapak Ibu, kita harus ada usaha. Kalau kita berdoa, kita tidak berusaha, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan cukupkan yang kami perlukan, tapi kita tidak ada usaha. Kita tidak mau cari pekerjaan, kita tidak bekerja, kita tidur-tiduran di rumah, tapi kita naikkan doa. Kira-kira doa kita dijawab Bapak Ibu? Nggak dijawab. Karena firman Tuhan berkata Bapak Ibu, apabila seseorang tidak bekerja, hendaklah ia tidak makan. Itu artinya ada usaha. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu iman. Iman Bapak Ibu. Kalau kita sudah melakukan berusaha, kita membangun keluarga kita bersama-sama, tapi kita juga harus beriman. Yakini apa yang engkau minta kepada Tuhan. Imani apa yang sedang engkau sampaikan kepada Tuhan. Kata firman Tuhan Bapak Ibu, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka engkau akan menerimanya. Ini kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, iman itu adalah fondasi yang kokoh dalam hidup kita. Iman itu Bapak Ibu mengarahkan kita. Iman itu membentuk kita menjadi pribadi yang percaya, yang selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Ini iman. Kalau Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tentunya kedua mempelai di dalam memasuki rumah tangga mereka tidak mudah. Maka daripada itu, berimanlah kepada Tuhan. Iman itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih sama seperti kertas putih ini Bapak Ibu. Ini tidak ada. Ada
apa-apa di sini. Ini tidak ada apa-apa, iman itu seperti kosong. Tapi kita punya harapan bahwa di sini akan terjadi sesuatu. Lalu kita tulis cerita kita. Kita tulis apa yang kita mau. Dan kita imani, Tuhan, saya percaya apa yang saya tulis, apa yang saya sampaikan kepadamu, saya percaya Engkau menjawab. Saya percaya Engkau sedang mengerjakannya. Yang penting kita sabar. Tapi ingat juga Bapak Ibu, ketika kita meminta segala sesuatu, jangan minta karena itu untuk memenuhi ego kita, untuk memenuhi keinginan kita secara jasmani. Kalau itu bukan kebutuhan utama kita, maka saya percaya juga kami juga Tuhan berikan. Misalkan kita berdoa, Tuhan, tahun ini saya pengen punya mobil, saya sudah mempelai, saya punya mobil. Sedangkan dia belum punya sepeda motor, langsung mobil. Tuhan, saya berdoa, Tuhan berikan kami mobil. Nah, lalu dia berdoa itu untuk apa? Karena dia merasa malu sama teman-temannya. Aduh, ketika kita nongkrong, teman-teman bawa mobil, mereknya merek keren-keren lagi. Aduh, saya juga mau. Nah, itu untuk kepentingan pribadi, tidak memuliakan Tuhan. Pastikan apa yang kita minta itu memuliakan nama Tuhan. Dan pastikan apa yang kita minta itu untuk pekerjaan Tuhan. Maka engkau akan mengalami firman Tuhan yang berkata, mintalah apa yang kamu minta dengan doa, dengan penuh kepercayaan, engkau akan menerima. Jadi hari ini pesan yang ketiga, para kedua mempelai kepada kita semua, yaitu imanilah apa yang sedang engkau butuhi. Imanilah Tuhan akan bekerja, akan menjawab, akan memberkati keluarga. Itu Bapak Ibu. Dan terakhir itu Bapak Ibu, terakhir sekali, yaitu tadi doa, usaha, iman, terakhir Tuhan. Tuhan terakhir. Kenapa terakhir Bapak Ibu? Ini sumber. Inilah sumber pemberi berkat. Firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 1 berkata Bapak Ibu, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya dalam membentuk keluarga, mari kita ikut sertakan Tuhan di dalamnya. Jangan kita andalkan kecerdasan kita. Jangan kita andalkan pengalaman kita. Jangan kita andalkan kemampuan kita. Kita itu terbatas. Kalau kau tidak mengikut sertakan Tuhan di dalamnya, katanya sia-sia kau membangun rumah. Kalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Karena kita bercatat di Roma pasal 11 ayat 30. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, mujizat di Kana itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih menunjukkan bahwa ketika Tuhan hadir di tengah-tengah pernikahan kita, Dia mampu mengubah yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, Tuhan bukan saja hanya mencukupi apa yang kita butuhkan Bapak Ibu, tetapi ingat Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Ingat di pesta perkawinan di Kana tadi, Tuhan memberikan yang terbaik. Anggur yang sebelumnya sudah yang terbaik, tapi ketika Tuhan memberikan itu lebih terbaik lagi Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Untuk itu sebagai suami istri
harus menjadikan Tuhan sebagai pusat ya dalam rumah tangga. Ikuti pimpinan Tuhan, ikuti ajaran Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan. Ayat terakhir Bapak Ibu, untuk kedua mempelai, Yeremia 17 ayat 7 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jadi pesan yang terakhir, andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya pusat dalam hidup kalian berumah tangga. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan kita pelajari hari ini mengajarkan kepada kita semua, kepada kedua mempelai, untuk andalkan doa, tidak cukup dengan doa, untuk juga harus berusaha, dan juga tidak cukup berusaha, harus juga imani, yakin. Dan kita mengimani kepada siapa? Kepada Tuhan, Sang Pemberi segala